Karena apapun hidup kita sekecil apapun, semua itu atas pemberian dan pertolongan Tuhan. Jadi doa itu penting. Ya, yang kedua niat yang baik. Niat kita buat siapa? Buat keluarga, buat orang banyak. Jangan hanya memulai segala sesuatu itu hanya buat diri kita sendiri. Tuhan mau maha mendengar pada saat niatnya buat orang banyak, diri kita sendiri pun bisa dapat. Kalau niatnya bikin restoran bisa 100, niat nggak apa-apa. Mimpi nggak apa-apa punya restoran 100, kalau cuma hanya berpikir satu aja tuh restoran. Tapi kalau punya niat dan mimpinya 100, berarti kan membuka lapangan kerja buat orang banyak. Pada saat niat 100, akhirnya keluarga kita pun bisa dapat bahasanya. Itu sih, itu kepintaran kita dalam beragama gitu kan. Yang kedua itu adalah kepintaran akal, karena Tuhan ngasih kita itu selain hati, akal dan raga. Menurut saya, jadi kita juga harus bagaimana berilmu. IQ kita mesti berilmu, beradaptasi ya. Dengan apa? Dengan masanya. Kalau kita mau ilmu manajemen, mau menjadi seorang manajer, ya kita mengerti bagaimana ilmu manajemen. Pada saat kita membangun restoran, kita mesti mengerti bagaimana restoran. Jadi berilmu itu kemampuan kita dalam berpikir, artinya berilmu. Nah, yang ketiga nih yang gue senang, jadi nggak semua orang pintar, kemampuan mengolah hati. Itu di situ ada mental kita dan personality kita. Saya bagi dua nih. Hati ini bagaimana kita mengelolanya, kita punya mental dan personality. Nah, kalau berbicara mentality itu adalah mental pemenang. Itu mesti rajin, kerja keras, disiplin, tough, berkomitmen. Itu mental. Tapi kalau bicara personality itu adalah apa? Rendah hati, mengalah, ramah, ya kan? Sabar. Itu kan? Itu personality, nice kayak begitu. Tahu diri. Ya kan, itu paling penting. Jadi 3 ini penting menurut saya. Kalau saya melihat agama itu bijinya, kulit dagingnya itu adalah IQ kita. Nah, cover ini adalah mentality dan personality kita. Nah, 3 ini penting. Kalau tidak seimbang, 3 kita nggak punya, dia terkadang mudah dalam keadaan menghadapi gelombang itu kadang nggak kuat, nggak stabil. Nah, karena hidup ini selalu bergelombang. Orang-orang hebat itu mesti berhadapan dengan ujian dan gelombang, ya dong? Nah, kalau 3 ini kita nggak punya, agama kita nggak punya, pada saat kita diuji kesempitan, kita nggak balik ke Allah, kita bimbang, kita gelisah, ya kan? Kita nggak tenang kayak begitu. Ujiannya kan macam-macam. Jadi 3 ini yang paling penting menurut saya dalam mengelola bagaimana hidup kita nge-drive hidup kita bisa sukses dunia dan sukses di akhirat. Kalau saya pengen mengejar bukan hanya sukses dunia dan akhirat. Kalau saya beragama Islam, saya tahu setelah saya mati ada 2 pilihan, masuk neraka apa masuk surga. Gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau dunia bisnis kan, oke, dunia bisnis secara pribadi masih punya, tetapi ilmu manajemen masih penting. Lalu saya sebagai owner, sebagai investor, how we put the right person in the right place. Bagaimana kita memilih CEO yang tepat. CEO itu, Pak. Kalau saya, karena ujung-ujungnya CEO-nya dulu nih, baru ke bawah lagi. Kalau saya itu CEO inilah yang punya CEO yang berintegriti. Dalam menjalankan suatu bisnis, saya mesti punya seorang yang benar-benar CEO yang benar-benar karakternya ada berintegritas seperti yang 3 tadi yang dia punya. Itu sih menurut saya. Jadi gampang. Nah, sekarang dibalut dengan teknologi ilmu tadi kan, kita mesti beradaptasi dengan teknologi. Kayak saya kan bisa mendeliver bagaimana di perusahaan sawit menggunakan internet of things, bagaimana saya di kampus saya mendeliver smart kampus, karena ujung-ujungnya ke sana semua, berkolaborasi dan beradaptasi. Sekarang zamannya pada saat strategi ini adaptasi dan kolaborasi. Nggak bisa lagi you berjalan sendiri, kalah lo kalau lo berjalan sendiri. Dunia ini udah berubah, collaboration dan beradaptasi. Contoh mau jualan pempek, nggak bisa lagi jualan pempek, lo memproduksinya, lo bikinnya, lo nyari ikannya, lo memproduksinya, lo jualan. Udah capek bikin, udah males jualan. Bener nggak kira-kira? Betul. Udah capek. Baru mau jualan udah capek. Ya kan, ya udah fokus mas, kolaborasi antara penjual pempek dengan produksi pempek. Nah, kayak gitu juga bisnis-bisnis yang lain gitu sih ya. Jadi mental kita penting banget, dan personality kita kalau berbicara BUMN, akhlak itu penting karena ujung-ujungnya ke sana semua kayak gitu sih.
begitu ceritanya. Bagaimana mendrive hidup ini biar sukses dunia dan akhirat. Yang memang pada saat kita menjalani kehidupan ini penuh dengan ujian. Karena hidup ini adalah ujian. Nah, ujiannya macam-macam. Ujian dari anak istri, ujian dari bawahan atasan, ujian dari kompetitor bisnis, tergantung nih. Kalau you profesinya pejabat, ujiannya macam-macam. Selalu ada ujian, nggak mungkin nggak diuji. Kira-kira begitu ya.